Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raffi Satria Namahan. Kali ini kita lanjut membahas materi MSNA. Pada kali ini kita membahas pengenalan. Satu, pengenalan IP gateway. Kedua, tahapan konfigurasi. Tiga, konsep konfigurasi WAN. Empat, konfigurasi LAN. Lima, konfigurasi NAT. Yang pertama ada pengenalan IP gateway. IP gateway atau sering disebut default gateway adalah sebuah perangkat atau titik dalam jaringan komputer yang berfungsi sebagai pintu keluar untuk menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya. Fungsinya, bayangkan Anda berada di dalam sebuah rumah jaringan lokal atau LAN. Jika Anda ingin mengirimkan pesan ke orang di dalam rumah, Anda bisa langsung mendatangi mereka. Namun, jika Anda ingin mengirimkan surat ke orang di luar kota, internet, atau jaringan lain, Anda harus melewati pintu utama. Dalam dunia jaringan, gateway adalah pintu tersebut atau pintu utama tersebut. Tanpa gateway, komputer Anda hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat yang berada di satu jaringan lokal yang sama. Pengenalan IP gateway. Topologi 1, router 1 switch dan 5 PC merupakan salah satu bentuk jaringan LAN sederhana yang sering digunakan untuk pembelajaran dasar jaringan komputer. Dalam topologi ini, router berfungsi sebagai perangkat utama yang mengatur lalu lintas jaringan dan menjadi gateway untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lain seperti internet. Router juga biasanya digunakan untuk mengatur IP address, routing, firewall, dan akses internet pada jaringan yang menjalankan sistem seperti mikrotik router OS. Kemudian switch berfungsi sebagai perangkat penghubung yang menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan lokal. Switch menerima data dari satu perangkat dan meneruskannya ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC, sehingga komunikasi antar komputer dapat berlangsung dengan efisien. Tahapan konfigurasi. 1. Konfigurasi WAN, menghubungkan router ke internet. Tujuannya agar router memiliki akses ke jaringan luar. Cara: mengatur IP pada interface yang mengarah ke modem atau ISP bisa dilakukan secara statik, isi manual, atau dinamis mengaktifkan DHCP client. 2. Konfigurasi LAN, menghubungkan router ke user. Tujuannya agar perangkat lokal, PC atau laptop bisa terhubung ke router. Cara: memberikan IP address pada interface lokal, misal Ether 2. Setelah itu, biasanya diaktifkan DHCP server agar komputer user mendapatkan IP secara otomatis. 3. Konfigurasi NAT, menyambungkan LAN ke internet. Tujuannya agar perangkat di LAN bisa menghubungkan koneksi internet yang ada di WAN. Konfigurasi NAT biasanya menggunakan rule match code dengan beberapa parameter utama, yaitu chain biasanya menggunakan SCART out interface yang mengarah ke internet WAN. Action match code. Konsep konfigurasi WAN. 1. Cara otomatis atau DHCP client. Ini adalah cara yang paling mudah karena router akan meminta IP gateway dan DNS langsung dari ISP atau modem. Langkah: 1. Masuk ke menu IP DHCP client. Selanjutnya klik tanda plus. Selanjutnya pilih interface yang terhubung ke internet, contoh Ether 1. 4. Pastikan opsi ada di default, root, dan use
per DNS bernilai yes. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya cek jika statusnya bound, berarti router sudah dapat internet. 2. Cara manual atau static IP. Gunakan cara ini jika ISP memberikan informasi IP spesifik yang tidak berubah-ubah. Langkah 1. Pasang IP. Masuk ke IP addresses, klik plus, masukkan IP dari ISP, contoh 192.168.1.2/24 pada interface 1. 2. Pasang gateway. Masuk ke IP routers, selanjutnya klik plus, isi bagian gateway dengan IP modem, contoh 192.168.1.1.1. Pasang DNS. Masuk ke IP DNS, isi bagian servers dengan DNS Google 8.8.8.8 atau DNS ISP, centang allow remote request. Konfigurasi LAN. 1. Menentukan interface LAN. Pilih port mana di router yang akan digunakan untuk jaringan lokal. Biasanya jika WAN di port 1, Ether 1, maka LAN menggunakan Ether 2 atau seterusnya. 2. Mengatur IP address manual. Anda harus memberi identitas atau alamat pada router agar dikenali oleh komputer user. Langkah di Winbox. A. Membuka menu IP addresses. Selanjutnya klik tanda plus. Selanjutnya masukkan alamat IP lokal, contoh 192.168, klik 10.1/24. Selanjutnya pilih interface ke arah lokal, contoh Ether 2. Selanjutnya klik OK. 3. Mengatur DHCP server otomatis untuk user. Agar komputer user tidak perlu setting IP secara manual satu persatu, kita gunakan fitur DHCP server. Langkahnya ialah 1. Yang pertama, buka menu IP DHCP server, terus klik tombol DHCP setup. Ini cara paling cepat ya. Selanjutnya pilih interface LAN, contoh Ether 2, lalu klik next. Selanjutnya terus klik next sampai selesai. Ini akan otomatis mengatur IP address, space, gateway, dan IP dan full IP. Oke, selanjutnya konfigurasi NAT. Tanpa NAT, komputer di jaringan lokal Anda tidak bisa terhubung ke router, tapi tidak akan bisa mengakses internet. NAT berfungsi sebagai penerjemah agar banyak perangkat di LAN bisa berbagi satu koneksi internet dari WAN. Berikut adalah cara mengkonfigurasi menggunakan standar Winbox atau MikroTik. Langkah-langkah konfigurasi NAT Maskware. 1. Buka Winbox, lalu pilih menu IP, selanjutnya ke firewall, selanjutnya pilih tab NAT di jendela firewall, biasanya tab kedua dari kiri. 3. Tambah rule baru, klik tanda plus warna merah untuk menambah aturan baru. Selanjutnya tab general, change, pilih NAT sports NAT, out interface, pilih interface yang mengarah ke internet atau sumber internet, contoh Ether 1. Ini sangat penting agar router tahu jalur mana yang akan disamarkan. 5. Tab action, pindah ke tab action pada kolom action, pilih Maskware. Selanjutnya simpan, klik apply, lalu OK. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.